Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan saya Vivi Oktaviani. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Kita akan membahas sebuah topik penting dalam dunia ekonomi Islam, yaitu perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sebuah sistem keuangan yang bukan hanya bebas riba, tapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan dan keberkahan. Mulai dari berdirinya Bank Muamalat, hingga sekarang kita punya BSI sebagai bank syariah terbesar. Yuk ikuti terus! Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana sejarah dan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, jenis-jenis lembaga keuangan syariah, regulasi dan peran pemerintah, serta tantangan dan juga peluang yang dihadapi. Kenapa ya keuangan syariah itu penting? Nah, lembaga keuangan syariah ini hadir bukan hanya sebagai alternatif dari sistem konvensional, tapi juga sebagai solusi untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari riba. Dengan populasi muslim yang besar, Indonesia punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Kita masuk ke sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah yuk. Nah, perjalanan lembaga keuangan syariah di Indonesia ini dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama. Bank ini lahir dari semangat umat Islam untuk memiliki sistem keuangan yang sesuai syariat, bebas riba, adil, dan berlandaskan prinsip tolong-menolong. Bank ini menjadi pelopor sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah loh, didirikan atas prakarsa umat Islam, MUI, dan dukungan pemerintah. Krisis ekonomi tahun 1998 menjadi momentum. Banyak orang mulai kehilangan kepercayaan pada sistem konvensional, sehingga lembaga keuangan syariah mulai dilirik sebagai alternatif yang lebih stabil dan beretika. Nah, momen ini jadi kesempatan emas untuk bank syariah untuk menunjukkan eksistensinya. Seiring berjalannya waktu, jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan yang luar biasa. Kita tidak hanya melihat pertumbuhan dari sisi bank syariah seperti BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah hingga BCA Syariah, tetapi juga dari sektor lain seperti BMT atau Baitul Ma'al wa Tamwil, Koperasi Syariah, bahkan platform vintage berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah di Indonesia tuh nggak cuma bank aja loh, ada dua kelompok besar. Pertama, lembaga keuangan syariah berbentuk bank. Nah, ini seperti BSI, Bank Muamalat, sama unit-unit syariah di bank konvensional. Mereka menyediakan layanan simpanan, pembiayaan, dan jasa keuangan lain berdasarkan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Kedua, lembaga keuangan syariah non-bank. Contohnya asuransi syariah, BMT, pegadaian syariah, sampai koperasi jasa keuangan syariah. Masing-masing punya peran penting. Kalau bank biasanya fokus ke simpan pinjam, koperasi syariah biasanya untuk bantu masyarakat kecil, dan asuransi syariah bantu untuk proteksi keuangan sesuai prinsip Islam. Keren kan? Tanpa regulasi yang jelas, lembaga keuangan syariah tidak akan bisa berkembang. Makanya pemerintah ngeluarin Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai landasan hukum resmi berdirinya bank syariah di Indonesia. Selain itu, ada DSN MUI yang nentuin fatwa-fatwa syariah untuk mengatur prinsip dan jenis akad syariah, serta peran OJK dan Bank Indonesia yang punya unit khusus untuk mengatur keuangan syariah dan mendukung stabilitas juga pengembangan keuangan syariah. Dan yang paling heboh pada tahun 2021, kita punya Bank Syariah Indonesia atau BSI
hasil merger dari 3 bank BUMN, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Ini bukan cuma bank syariah biasa, tapi bank syariah terbesar di Indonesia. Dengan aset yang besar dan cakupan layanan nasional, BSI menjadi ikon kekuatan perbankan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai produk seperti tabungan, pembiayaan rumah, dan kendaraan dengan akad murabahah, ijarah, hingga kartu pembiayaan syariah. Semuanya halal dan sesuai syariat. Meskipun terus berkembang, lembaga keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup serius. Pertama, literasi masyarakat tentang keuangan syariah masih tergolong rendah karena banyak orang yang belum paham perbedaan antara sistem konvensional dan syariah. Kedua, ketersediaan sumber daya manusia yang benar-benar paham prinsip syariah dan keuangan modern masih terbatas. Ketiga, belum semua lembaga keuangan syariah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Padahal saat ini, masyarakat menginginkan layanan yang serba cepat dan mudah. Tantangan ini memang nyata, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat, lembaga keuangan syariah bisa semakin kuat dan relevan di masa depan. Di balik tantangan yang ada, lembaga keuangan syariah justru menyimpan peluang besar untuk terus berkembang di Indonesia. Pertama, kita punya keunggulan demografis, karena Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ini menjadi modal utama dalam memperluas pasar keuangan syariah secara nasional dan bahkan global. Kedua, sektor UMKM yang sangat besar. Di Indonesia juga menjadi peluang. Banyak pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan berbasis syariah yang adil, ringan, dan menjunjung tinggi prinsip tolong-menolong. Ketiga, tren gaya hidup halal terus meningkat, mulai dari makanan, fashion, pariwisata, hingga keuangan. Masyarakat kini semakin sadar untuk memilih produk yang sesuai prinsip syariah. Dengan semua potensi ini, lembaga keuangan syariah bukan hanya bisa berkembang, tapi juga bisa menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Lembaga keuangan syariah di Indonesia terus berkembang. Dari satu bank syariah, kini menjadi bagian penting dalam sistem keuangan nasional. Meski masih ada tantangan, peluang yang dimiliki sangat besar, terutama dengan dukungan teknologi, regulasi, dan masyarakat. Lembaga keuangan syariah bukan sekedar alternatif, tapi solusi keuangan yang adil, transparan, dan penuh keberkahan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan tentang lembaga keuangan syariah. Terus dukung perkembangan ekonomi syariah yang adil dan berkah. Saya Vivi Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.